Ada momen di mana seseorang duduk di puncak hidupnya dan mulai melihat ketidakseimbangan yang mengganggu. Itulah yang terjadi pada Daud. Ia sudah menetap di istana megah dari kayu aras. Pemerintahannya stabil, musuh-musuhnya tenang, dan di tengah ketenangan itu ia melihat sesuatu yang rasanya tidak beres. Ia tinggal di rumah mewah, sementara tabut Allah masih ada di dalam tenda. Ia menceritakan ini kepada Natan, nabi kepercayaannya. Dan Natan dengan cepat memberi lampu hijau. Baiklah, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Jawaban yang hangat, jawaban yang masuk akal. Tapi malam itu firman Allah datang kepada Natan dan pesannya berbeda sama sekali. Allah tidak minta dibuatkan rumah. Ia bertanya dengan nada yang hampir seperti keheranan, "Apakah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami?" Lalu ia meneruskan, "Selama berabad-abad sejak Israel keluar dari Mesir, ia berjalan dari tenda ke tenda, dari kemah ke kemah, dan ia tidak pernah meminta rumah permanen dari siapapun." Ini bukan penolakan biasa. Ini pembalikan perspektif. Daud berpikir ia sedang melayani Allah, tapi Allah justru bertanya, "Siapa yang sesungguhnya membutuhkan apa di sini?" Niat Daud memang murni, tapi niat yang murni tidak otomatis berarti tugas yang diberikan. Ada hal-hal yang terasa logis di mata manusia, tapi tidak pernah menjadi agenda Allah. Natan kembali kepada Daud dan menyampaikan semuanya. Dan di sini ada satu hal yang menarik. Allah tidak sekadar menolak, ia juga menjelaskan. Ia mengingatkan siapa Daud sebenarnya, seorang anak gembala yang diambil dari padang, yang dibawa kemana-mana, yang diberi kemenangan bukan oleh pedangnya sendiri. Sebelum berbicara tentang masa depan, Allah meminta Daud mengingat asal. Alasan lain baru disingkapkan kemudian di dalam kitab Tawarikh. Di sana kita melihat sisi lain dari keputusan Tuhan. Daud adalah seorang manusia perang. Hidupnya diisi dengan pertempuran. Tangannya telah menumpahkan banyak darah, bukan karena ia jahat, justru seringkali ia berperang karena ketaatan. Tetapi tetap ada jejak dari masa lalu yang tidak bisa diabaikan. Rumah Tuhan tidak akan dibangun dari tangan yang terbiasa dengan peperangan. Bukan karena Tuhan menolak Daud sebagai pribadi, tetapi karena ada gambaran yang ingin ia jaga. Rumah itu akan dibangun oleh anaknya, Salomo, seorang raja yang lahir dalam suasana damai. Dari tangan yang tidak dibentuk oleh konflik, tetapi oleh ketenangan. Dan disinilah kita melihat sesuatu yang benar-benar luar biasa dari Daud. Cara ia merespons penolakan itu. Ia tidak membela diri. Ia tidak mencoba menjelaskan ulang niatnya. Ia juga tidak berdebat dengan Tuhan. Ia memilih diam, lalu duduk di hadapan Tuhan. Dan dari tempat itu lahir sebuah doa yang sangat jujur. Bukan doa yang menuntut, bukan doa yang meminta perubahan keputusan, tetapi doa keheranan. Doa yang pelan, tetapi dalam. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku? Seolah-olah Daud sedang menyadari sesuatu yang lebih besar dari rencananya sendiri. Bahwa hidupnya bukan tentang apa yang ia bangun untuk Tuhan, tetapi tentang bagaimana Tuhan yang sedang membangun sesuatu melalui dirinya. Penolakan itu tidak ia lihat sebagai kegagalan. Ia menerimanya sebagai bagian dari cara Tuhan bekerja. Cara yang seringkali tidak kita pahami, tetapi selalu lebih luas dari rencana kita sendiri.